Hati-hati! Polarisasi politik. Mas Anies. Polarisasi politik adalah kondisi di mana masyarakat terbelah menjadi dua kubu atau lebih dengan pandangan politik yang sangat berbeda dan cenderung saling bertentangan. Polarisasi ini dapat memicu konflik sosial karena masing-masing kelompok hanya mendukung ide atau kepentingan yang sejalan dengan pandangan mereka. Seringkali mereka menolak dialog atau kompromi. Di era digital, polarisasi semakin diperburuk oleh penyebaran disinformasi dan algoritma media sosial yang memperkuat bias kelompok. Polarisasi politik di Indonesia semakin tajam di era digital karena cepatnya informasi tersebar di media sosial. Fenomena ini terlihat jelas dalam pemilu dan isu-isu sensitif di mana perbedaan politik kerap memecah masyarakat. Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Jadi di mana masalahnya? Nah, saudara bicara etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya, Anda tuh menyesatkan. Itu aja, ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Dari video yang telah ditayangkan, terjadi polarisasi politik tajam antara kubu 1 Anies Baswedan dan kubu 2 Prabowo dengan menyerang karakter satu sama lain. Persaingan sengit ini menciptakan ketegangan dan mengancam persatuan nasional, bertentangan dengan Pancasila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Polarisasi ini berpotensi memecah belahkan publik melalui penyebaran informasi yang memperkeruh situasi. Dari argumen Anies dan Prabowo, di mana kedua belah pihak saling memanas yang menyebabkan serangan berdatangan, yaitu seperti bazar maupun netizen yang memperkeruh suasana debat pilpres tersebut. Dari penyerangan personal kepada kedua belah pihak tersebut menyebabkan di mana Anies tersebut maupun Prabowo saling beradu argumen dibanding mereka lebih berfokus kepada tujuan mereka masing-masing sebagai calon presiden. Jika mereka merasa bahwa isu yang diangkat oleh Anies Baswedan lebih relevan dan tepat, maka mereka lebih mempertimbangkan atau mengalihkan dukungan kepada Anies Baswedan dibanding Prabowo yang mempertimbangkan dukungan kepadanya. Dan dampak yang terakhir adalah dampak isu yang diangkat adalah memperkuat polarisasi dan mengangkat perbedaan berbagai argumen yang disampaikan oleh kedua belah pihak tersebut. Solusi untuk mengurangi dampak polarisasi politik dalam pemilu 2024 adalah yang pertama, mengadakan dialog terbuka, yaitu pemerintah dan lembaga netral bekerjasama untuk mengadakan forum diskusi yang melibatkan perwakilan dari pihak-pihak kubu, yaitu 01 Anies Baswedan dan 02 Prabowo Subianto. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memfasilitasi dialog tersebut menuju Indonesia yang lebih baik, serta mengurangi ketegangan dari pihak yang terkait. Lalu yang kedua adalah memberikan edukasi bagi pemilih, yaitu mengadakan kampanye pendidikan pemilu dengan menyediakan sosialisasi bagi pemilih tentang pentingnya memilih secara rasional dan memahami calon politik yang akan dipilih dengan baik tanpa menghina pihak lain. Yang terakhir adalah menyelenggarakan kampanye positif, yaitu mengutamakan kampanye yang mengedepankan persatuan dan kesatuan dengan calon dan tim kampanye, sebaiknya memberikan pesan yang positif dengan visi dan misi mengarah Indonesia yang lebih baik, dan menghindari hal-hal yang negatif seperti menjelekkan dan mencemooh calon lain.